Bapa di surga, di dalam waktu yang relatif singkat ini, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menuturkan dan semua jemaat yang mendengarkannya. Demikian juga rekan-rekan yang masih mengikuti secara online. Kami memohon, biarlah kiranya kami akan pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Saya mengundang kita berdiri, saudara-saudara. Kita akan membaca teks kita hari ini, saudara-saudara, yang terdapat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Amsal 12 ayat yang ke-18. Mari kita membaca dengan suara terbaik kita. Ya, jangan kalah sama kor GKI tadi ya. Oke, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lalu kemudian kita akan melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, atau versi BIMK itu, saudara-saudara ya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 2, 3. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Silakan duduk, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Siapa? Siapakah engkau dan saya? Siapakah kita yang hadir di sini, saudara-saudara, di dalam rumah Tuhan hari ini? Bukankah kita, saudara-saudara, adalah orang-orang beriman? Ada amin? Bukankah kita ini, saudara-saudara, adalah orang-orang Kristen? Dan bukankah kita ini, saudara-saudara, adalah anak-anak Tuhan? Dan juga kita berani, kita ini adalah orang-orang reform. Setuju apa enggak? Karena GKT sudah tercatat secara khusus, saudara-saudara, di ADART-nya menuliskan teologi yang kita anut adalah teologi reform. Jadi tidak harus kita menambahi F ya, R ya, GKTR, enggak, saudara-saudara. Yang penting adalah kita menghidupi dogma dan doktrin itu. Sekali lagi ada amin. Jadi saudara, kita adalah orang beriman. Kita adalah orang-orang Kristen. Kita ini, saudara-saudara, adalah orang reform. Sehingga kita mengerti, saudara, berkenaan, bisa dibantu ya, berkenaan dengan keselamatan kita, saudara-saudara, bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena jasa dan andilku. Bukan karena andil kita manusia, saudara-saudara. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita yang sedemikian baiknya. Dan di dalam hal kata-kata, di dalam hal perkataan, saudara-saudara, keselamatan kita bukan karena kita sedemikian luar biasanya, sempurnanya di dalam berkata-kata. Bukan, saudara-saudara. Bukan sedemikian baiknya kita, bukan sedemikian sempurnanya kita, sampai kemudian Tuhan kepincut kepada kita, lalu ia rela mati dan menyelamatkan daripada setiap kita. Orang reform, orang Kristen yang mengerti kitab suci sangat mengerti bahwa kita ini hanya orang-orang yang rusak total. Kita ini, saudara, hanya orang-orang yang sebenarnya total depravity. Kita ini penuh dengan kecemaran, sehingga cocoknya dibuang di dalam api neraka. Cocoknya kita ini, saudara, dibuang di neraka. Neraka yang sangat mengerikan itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, berkenaan dengan keselamatan itu, saudara-saudara, itu adalah anugerah semata-mata melalui iman kepada Kristus Tuhan yang telah mati di atas bukit Golgota. Saudara, bukankah ini adalah pengertian dan kenyataan yang sangat menenteramkan hati? Betul? Kita selamat karena anugerah. Kita selamat melalui iman. Wah, saudara, itu menggembirakan.
Sama seperti saya, saudara-saudara, betapa gembiranya ketika mengerti akan hal itu. Saya anak seorang pendeta, saudara-saudara, lalu kemudian bisa mengerti akan hal itu. Lama sekali saya baru mengerti, ternyata keselamatan itu adalah anugerah semata-mata. Dan ketika mengerti itu, saudara, betapa sukacitanya, betapa bergembiranya. Dan itu terkadang dan bahkan memang saudara itu yang mempengaruhi di dalam sepanjang saya di dalam berkhotbah. Ya saudara-saudara, kalau menyuarakan Injil, saudara-saudara, saya akan menyuarakannya dengan penuh kesungguhan dan mungkin itu bisa tajam. Tapi yang sangat penting, orang harus berbalik kepada Injil Tuhan. Nah saudara, pengertian semacam ini adalah pengertian yang sangat-sangat menenteramkan hati, pengertian yang sangat-sangat menggembirakan. Keselamatan adalah anugerah, keselamatan itu adalah melalui iman. Tetapi saudara, bukan berarti saudara dengan pengertian yang semacam ini tidak ada serangan. Bukan berarti saudara dengan pengertian yang luar biasa ini tidak ada tantangan. Justru ada serangan, ada tantangan, ada fitnahan, bahkan ada olok-olok. Itulah yang kita saksikan saudara di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Telinga kita saudara seringkali mendengar orang-orang Kristen terus digoda, terus digoyang. Digoyangnya bagaimana? Digoyangnya, kan katanya sudah selamat. Kan sudah beroleh anugerah. Sudah punya iman. Ya kalau gitu, buat aja yang jahat. Buat aja yang gak benar. Kalau gitu ya omong aja yang kotor, omong yang jahat kan gak apa-apa. Toh ada anugerah, toh ada iman. Toh pasti selamat. Toh tidak mempengaruhi keselamatan. Dan mungkin toh-toh yang lain. Digoda kan? Kita digoyang bukan? Selamat. Ya sudah, omong aja yang gak benar, yang gosip, yang fitnah, yang gak karu-karuan. Kan toh juga nanti pasti masuk di sana. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya serangan-serangan itu di atas angin. Sepertinya saudara benar. Tetapi saudara, ayo baca sama-sama, 2, 3. Tidak pernah sedikit pun Tuhan di dalam Alkitab meremehkan keselamatan kita. Itu yang kita temukan saudara. Sepertinya tuduhan-tuduhan tadi, waduh saudara, ngolok luar biasa, membuli kita luar biasa. Tapi saudara-saudara, Tuhan kita, Alkitab kita tidak pernah meremehkan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan kita, Alkitab kita tidak pernah menganjurkan kita saudara untuk membuang perbuatan yang baik, untuk membuang kata-kata yang baik. Alkitab kita saudara tidak pernah merangsang orang Kristen untuk melakukan perbuatan yang jahat dan melakukan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang tidak benar. Justru saudara di dalam Alkitab, Tuhan kita sangat mendorong kita untuk meresponi akan keselamatan itu dengan perbuatan yang baik dan dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dapat memotivasi akan setiap sesama kita. Jadi saudara, perbuatan tidak menyelamatkan. Kata-kata kita tidak menyelamatkan. Itu mutlak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti kita sembarangan di dalam berkehidupan. Bukan berarti kita sembarangan berkata-kata. Lihatlah teks ya Amsal 12:18. Yuk kita baca sekali lagi, 2, 3. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Jadi jelas sekali kan? Ayat ini tersirat saudara-saudara bahwa sesungguhnya Tuhan mendorong kita untuk membuang daripada kehidupan yang buruk, yaitu perkataan yang jelek saudara-saudara. Tapi memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik, yaitu kata-kata yang bijaksana. Sehingga, nah ini tajamnya saudara, sehingga
Tidak peduli status sosial kita apa. Tidak peduli saudara-saudara jabatan kita apa. Tidak peduli saudara-saudara kita berada di dalam struktur pelayanan yang bagaimana. Asalkan kita ini saudara-saudara adalah orang beriman, kita mesti mengeluarkan, kita harus memproduksi kata-kata yang baik dan kata-kata yang bijaksana. Bahkan saudara-saudara, tidak peduli kita ini dari daerah mana. Dari Indonesia Barat, bagian Indonesia Timur, Tengah, enggak peduli. Tidak peduli kita ini suku Hokcia, enggak peduli kita ini suku Kanton, enggak peduli kita ini suku Teochew, enggak peduli suku Kek atau macam-macam. Enggak peduli kita ini suku Jawa, enggak peduli kita ini suku Batak, enggak peduli suku Kalimantan dan sebagainya. Asalkan kita orang beriman, asalkan kita adalah anak-anak Tuhan yang memang datang dari wilayah mana-mana itu, saudara. Kita harus menghasilkan perbendaharaan kata-kata yang bijaksana. Ada amin? Tidak peduli semua itu, saudara. Kita nggak bisa katakan, saya ini orang Malang, saya ini Arema, saya ini orang Surabaya. Kalau ngomong, ya memang begitu. Ya iyalah, saudara-saudara. Kenapa? Coba diklik. Ini bukan soal logat. Ini bukan soal aksen. Ini bukan soal dialek, saudara-saudara. Betul? Ini bukan soal besar, tinggi, kecil. Apalagi itu? Nadanya mendayu-dayu macam-macam, saudara. Enggak, begitu. Ini bukan soal logat. Sama seperti kur tadi, saudara-saudara. Bukankah di situ ada bass barangkali ya? Ada bass, ada bariton, ada sopran, ada tenor. Macam-macam. Ya memang itu suara bass, ya suara bass. Ya suara drum, ya suara drum. Drum gak mungkin jadi piano, piano gak bisa jadi drum. Ya emang begitu. Tapi sekali itu dimainkan, saudara, itu akan menghasilkan suara yang sangat-sangat harmoni, saudara. Jadi ini bukan soal logat. Sama-sama sebutkan 2, 3. Bukan soal logat. Walaupun memang saudara terkadang soal logat dialog itu saudara bikin kita terkaget-kaget. Mungkin saudara itu membuat kita salah paham, saudara. Betul? Mungkin saja saudara ya. Tapi lama kelamaan saya percaya kita akan bisa beradaptasi. Betul? Manusia jago adaptasi, bukan? Lama-lama kita mengerti. Oh ternyata suara banter, suara kecil atau apapun lah tidak identik dengan kata-kata yang jahat, kata-kata yang buruk. Itu sebabnya di dalam soal logat ingat 2 hal ini. Terhadap diri sendiri kita harus belajar melihat konteks di mana kita berbicara. Sama seperti saya khotbah hari ini, masakan di rumah akan selalu kencang seperti ini. Wah, saya bisa dilaporkan sama RT nanti, saudara-saudara. Ya, itu ada suara gede-gede. Mungkinkah di sana ada terjadi pertengkaran? Ya enggak lah. Kalau khotbah yang harus saudara-saudara tegas. Saya sudah pernah sampaikan itu. Kalau saya nanti lembek apa gitu ya, saudara-saudara, saya bisa kehilangan apa yang disampaikan. Mau yang mana? Saya kehilangan apa yang disampaikan atau tetap suara kencang tetapi saudara mendapatkan banyak hal? Pilih mana? Jadi saudara, soal logat terhadap diri sendiri, belajarlah untuk adaptasi di mana kita bicara. Dan terhadap orang lain, jangan cepat-cepat menghakimi. Jangan mudah tersandung, jangan mudah terusik, jangan mudah terintimidasi. Jangan mudah curigation. Lawang logatnya beda, saudara-saudara. Betul? Lawang memang orang Malang ya memang ngomongnya begitu. Surabaya ya begitu memang, saudara-saudara. Itu sebabnya saya sangat bersyukur kalau dulu kita dididik di kampus itu, saudara-saudara. Ada yang namanya per semester itu adalah rotasi kamar, saudara-saudara. Wah, dirotasi setiap semester ya dirotasi. Ya, Pastor Hilda mungkin juga gitu ya, dirotasi. Ada rotasi itu, saudara-saudara. Dan di situ ada kekayaan di mana kita bisa memahami daripada setiap teman itu yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam, dari daerah yang macam-macam, bahkan ada yang dari luar negeri, saudara-saudara.
Sehingga itu menyiapkan kita kalau masuk ladang jauh lebih siap. Karena sudah pernah dididik bertemu dengan logat yang macam-macam, dengan latar belakang yang macam-macam. Sehingga kita bisa katakan dengan tegas berdasarkan firman Tuhan hari ini, saudara, bahwa sesungguhnya logat itu marginal. Logat itu soal pinggiran, saudara. Tapi yang penting coba diklik adalah soal pertimbangan. Ya. Apakah dengan logat-logat semua itu atau dari mana-mana kita itu, saudara? Di sini juga ada GKI, ada GKT, saudara. Saudara, apakah sebelum kita mengatakan sesuatu itu, kita sudah pikir baik-baik? Adakah kita sudah mempertimbangkan masak-masak, saudara? Jadi tidak asal ngomong, tidak asal bicara, saudara. Sebab firman Tuhan di 12:18 tadi mengatakan apa? Kalau kita sembarangan ngomong, apa hasilnya? Luka hati, saudara. Tetapi saudara, kata-kata yang bijak, yang penuh dengan pertimbangan, itu akan menjadi berkat penyembuhan, itu akan merefresh daripada sesama kita. Saudara, kira-kira sebulan yang lalu, ada seseorang yang share kepada saya, saudara, akan info mengenai depot yang ia sedang rintis, saudara ya. Dia bukan orang Kristen, saudara ya. Dia berkopiah, saudara. Dia kenal sama saya. Dia kirim WA, wah ada banyak listnya. Saudara, saya tidak langsung pergi ke sana. Tapi beberapa hari kemudian, saya pergi bersama dengan teman. Ini bukan jemaat mana-mana menurut saya, saudara. Tapi saya kenal juga dia, yuk kita ke sana. Ya, kami ke sana, saudara. Kami makan. Di sana, saudara, kami bertemu dengan seorang bapak yang juga barusan kenalan di sana. Kami sambil makan, saudara, di sana. Dan saya mengamati beliau ini sangat-sangat agresif memberitakan Alkitab, berbincang-bincang mengenai Alkitab. Sampai di sini is okay lah. Siapa yang nggak senang kalau kita diskusi mengenai Alkitab, ya? Dia tidak tahu saya pendeta, tapi teman saya tahu bahwa saya ini pendeta. Pemilik warung itu juga tahu kalau saya pendeta. Tapi saya menikmati saja seolah-olah saya mau diajar sama beliau itu. Nah, saudara, kami bisa menikmati, bahkan buka-buka ayat, dia suruh saya buka ayat, lihat wah, waduh. Nah, saudara, tibalah dia pada satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan kepada kami, ya, lalu dijawab oleh teman saya juga jawab begitu. Tapi tanpa disangka-sangka, saudara, dia meresponi saya karena saya memberikan jawaban yang semacam itu. Dengan suaranya yang memang banter begitu, saudara ya, bapak itu bersama juga ada istrinya, saudara. Istri sampai nggak melihat dia ngomong begini, wah bapak ini kerohaniannya masih rendah dong. Wah, bayang, kita sudah berikan jawaban yang menurut saya itu jawaban teologis yang sangat benar menurut saya. Sampai hari saya pegang doktrin itu, saudara ya, itu berkenaan dengan kitab Perjanjian Lama. Tapi saudara, dia ngomong gitu sama saya. Wah, bapak ini berarti kerohaniannya sangat rendah. Saya hanya ngomong, terima kasih. Tapi siapa yang bereaksi, saudara? Ya pasti pemilik warung yang tahu saya itu sama si teman saya ini, saudara. Waduh, teman saya itu sudah tahan, saudara. Wah, dia juga ini orang temperamen ya. Wah, dia nggak bisa nahan marah. Akhirnya dia tegur bapak itu. Ya, Pak, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh merendahkan orang dong. Bla 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 dia ngomong. Singkat cerita, si bapak itu pergi, saudara. Dan teman saya ini, saudara, masih sangat marah dan dia terluka hatinya. Sampai-sampai dia ngomong sama saya, Pak, saya sakit kepala ini, betul-betul sakit kepala ini, orang ini macam apa ini. Pak, saya mau ke sebelah, ke Indomaret. Saya mau beli obat sakit kepala. Dan betul saja, saudara, emang dia sakit kepala, dia beli obat sakit kepala. Aduh, saudara, coba lihat. Orang yang ngomong sembarangan hanya akan menghasilkan luka hati, sakit hati. Orang yang tanpa pikir panjang di dalam berkata-kata, saudara, itu hanya menghasilkan kesusahan hati dan hanya akan membawa orang beli obat sakit kepala. Kasihan teman saya itu, saudara. Ya, walaupun sekali lagi,
beliau itu berikan kita buku. Dia kasih buku, bukunya itu masih ada sama. Dia kasih juga, mungkin itu penghiburan kali ya. Oke, tapi itu tetap saja setelah beliau itu pergi, teman itu masih sangat-sangat marah. Padahal saya sedang berusaha membawa orang ini dekat kepada Tuhan. Tapi ketemu orang yang sangat agresif dan tidak berhati-hati. Akhirnya Injil menjadi sesuatu yang menjadi sandungan. Saudara, omong sembarangan, saudara, itu hanya menghasilkan luka hati, saudara. Itulah sebabnya, bukankah kita pernah mendengar yang saya sampaikan, bahwa ada seorang anak balita, saudara, yang kira-kira usianya 4 tahun, tega membunuh adik bayinya sendiri. Kenapa? Omongan yang sembarangan. Ada orang-orang di sekitar keluarga itu sering ngomong sama si bayi ini, saudara, 4 tahun ini, papa mamamu lebih sayang daripada adik barumu. Tidak hanya sekali, saudara, ulang-ulang, papa mamamu lebih sayang dari adik barumu. Papa mamamu lebih sayang dari adikmu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia memang membunuh adik bayinya sendiri. Anak seperti ini masih sangat-sangat rentan terprovokasi. Ia tidak bisa bedakan antara jok ya dan kemudian antara apa yang sesungguhnya. Dia bunuh 4 tahun, bunuh bebe, adik kandungnya sendiri. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan mengulangi kecerobohan yang sama. Ada amin? Jangan sampai kita mengedepankan kepuasan berkata-kata kita. Wah, sekedar puas saja. Tapi lupa daripada perasaan teman dan sesama kita. Jangan sampai kita mengulangi kecerobohan yang sama. Apalagi sampai ceroboh mengatakan Yesus bukan juru selamat. Itu menurut saya, orang sampai ngomong Yesus bukan juru selamat adalah kebangetan yang sangat-sangat kebangetan. Kenapa? Coba diklik. Lalu apa artinya Kisah 4 ayat 12? Siapa yang tahu ini? Coba buka Alkitab, saudara. Apa itu? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya, yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya saya berani mengatakan sesatlah dia yang sampai berani mengatakan Yesus bukan juru selamat. Apapun itu klarifikasinya. Apalagi kalau sampai berdiri di atas mimbar. Kami pengkhotbah ini, saudara, walaupun mungkin kata-katanya kencang atau mungkin terkadang lemah, tapi jangan sampailah mengatakan Yesus bukan juru selamat. Saya pernah mengatakan bukan, sekali Yesus dilepas daripada kekristenan, maka kekristenan itu akan menjadi ambruk, menjadi roboh, menjadi hancur, bukan? Karena itu kita berani katakan ini, siapapun dia, ya, siapapun dia yang sampai berani mengatakan Yesus bukan juru selamat, maka dia sungguh-sungguh sesat. Karena jelas sekali, baru buka satu ayat saja, Kisah 4 ayat 12, maka saudara, statement itu menjadi statement yang enggak karu-karuan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan mengulangi kecerobohan yang sama. Setuju? Ya, jangan sampai kita juga goyang itu, saudara. Wah, Yesus bukan juru selamat. Iblis kadang-kadang menggunakan mulut orang terkenal untuk menggoyang kita. Tapi orang yang dekat pada firman Tuhan tetap tidak akan tergoyang, karena ia lebih patuh daripada firman Tuhan, daripada siapapun yang mungkin sangat populer, ya, ataupun sangat-sangat terkenal. Firman Tuhan tetap di atas segalanya. Firman Tuhan tetap di atas pendeta Eliatman.
firman Tuhan tetap di atas hamba-hamba Tuhan GKT 3 yang ada di sini. Sekali lagi, jangan mengulangi akan kecerobohan yang sama. Kita harus mengerti begini, saudara, bahwa setiap orang diklik, setiap orang itu, saudara, belum sempurna. Sama-sama baca 2-3. Setiap orang belum sempurna. Spiritualnya belum sempurna. Kedewasaannya belum sempurna. Termasuk yang kanan kiri saudara ini, saudara. Termasuk yang di depan ini. Belum sempurna dewasa, saudara. Bahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, saudara, ada banyak hal yang membuat kita kemudian sedemikian, hati penuh dengan pergumulan, saudara. Sehingga kebutuhan kita sebenarnya sama, yaitu membutuhkan akan kata-kata yang baik, kata-kata bijak, ucapan-ucapan yang memotivasi, ucapan-ucapan yang mendorong akan setiap kita. Kenapa? Setiap orang belum sempurna, termasuk di dalam berespon dengan kata-kata kita. Karena itu bijak-bijaklah di dalam memproduksi daripada setiap kata-kata dari mulut bibir kita ini, saudara. Saya sendiri walaupun pendeta masih membutuhkan ucapan-ucapan yang baik. Kadang-kadang kita mungkin capek, kadang-kadang ada bergumul dan sebagainya. Makanya dalam beberapa hari ini saya menemukan akan satu quotes yang saya taruh di profil WA itu, saudara ya. Yang dari Mr. Charles itu, saudara. Dia katakan apa? Jika Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mati bagi setiap kita, maka berarti tidak ada pengorbanan yang jauh lebih besar yang kita lakukan kepadanya. Kenapa? Ya yang salib itu, yang Yesus lakukan itu sudah yang paling besar, saudara. Kalau lihat itu, wah bangkit lagi, semangat lagi. Saya kadang taruh di status ya profil saya. Ya saudara, itu sebenarnya urusan private ya. Jangan sampai kita seringkali ngata-ngata ataupun nyelidik, loh kenapa ganti status ya, kenapa ganti profil, loh itu dapurnya orang sudah, saudara ya, nggak usah kecuali itu yang sifatnya moral. Kita mungkin boleh mempertanyakan. Tapi kalau misalnya kita ganti profil, lalu orang terus tanya, loh kenapa sekarang profilnya gambar ini ya? Besok misalnya ditanya lagi, loh itu sudah urusan private lah. Nggak usah terlalu ikut campur akan hal-hal yang semacam demikian. Setuju? Ya, saudara-saudara ya. Jadi mari kita berlomba-lomba, saudara-saudara, untuk menjadi berkat, menjadi pipa berkat minimal melalui ucapan-ucapan kita, melalui perkataan-perkataan kita. Karena bukankah banyak orang sukses di dalam dunia ini, saudara-saudara, menjadi sukses oleh karena siapa? Oleh karena ucapan mamanya yang baik, ucapan papanya yang luar biasa, atau dorongan kata-kata daripada orang-orang dekatnya. Dan termasuk di dalam Alkitab sendiri, saudara-saudara, kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab, saudara-saudara, menjadi sukses dan kemudian maksimal di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada kata-kata yang luar biasa, yang memotivasi, yang mendorong, yang mengingatkan, dan yang menegur. Sama seperti perkataan Yesus kepada Petrus. Waktu Petrus sedemikian galau di dalam Injil Yohanes bagian-bagian belakang, nanti bisa dilihat, saudara-saudara. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus menyampaikan kalimat yang ulang-ulang versi Indonesia. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus adalah teladan kita dalam berkata-kata yang bijaksana. Amin. Yesus itu teladan kita, saudara-saudara. Ia tahu kapan berkata tegas, ia tahu kapan berkata keras. Jadi jangan sampai, kalau kita belajar Amsal 12:18 ini, wah semua orang kalem. Selamat pagi, selamat malam. Anak juga mau masuk tangannya di lubang setrum, lalu kita bilang, enggak apa-apa. Apa begitu, saudara? Ya enggak, saudara. Yesus teladan kita di dalam berkata-kata. Ia tahu kapan ngomong yang keras, ia tahu kapan ngomong yang tegas. Coba diklik. Matius 23 itu kalau dibaca, waduh keras sekali. Saya tidak tahu kalau pendeta hari ini termasuk di lingkungan GKT, saudara-saudara ya, itu ngomong yang seperti ini. Wah ngeri-ngeri sedap.
Ya karena saya masuk di dogma ya saudara-saudara. Wah ini kalau ngomong ini gimana, tidak gampang juga ya saudara-saudara ya, Matius 23 ini. Kenapa? Ngomong di situ celakalah. Saudara. Apalagi masuk di dalam ayat 33 nanti lihat. Yesus ngomong apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Ya pendeta ngomong itu. Persis hari ini saya khotbah, saya ngomong sangat pribadi bagaimana. Keras ya. Tapi itulah saudara Yesus. Itu teladan kita Yesus itu. Dia tahu kapan berkata yang keras, ia tahu kapan berkata yang tegas. Tapi saudara, ia juga tahu kapan ngomong yang persuasif dan lemah lembut. Coba lihat Matius 11:28 yang sangat terkenal itu. Saya rasa kita tahu semua. Coba saya pancing ya, 23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah luar biasa semua ya. Marilah yang letih dan berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Bagus loh lagu itu ya. Tiada beban yang berat, bla bla. Wah, ku kan beri kelegaan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu teladan bagi kita. Ia tahu kapan ngomong yang keras, yang sangat-sangat keras, yang tegas luar biasa. Tapi dia juga tahu kapan ngomong yang lembut. Itu sebabnya Matius 11:28 ini ayat yang sangat indah. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kegalauan akibat dosa yang luar biasa, yang menekan kita. Tapi Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi mau menghasilkan ucapan dan kata-kata yang baik, tidak bisa tidak saudara-saudara. Kita harus mempunyai kepercayaan kepada Kristus. Kita mesti mendekat kepada Yesus Kristus. Kita juga harus mendekat kepada firman-Nya. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus dan firman Tuhan adalah sumber hikmat kehidupan kita, sumber hikmat di dalam kita berkata-kata. Sehingga makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan kitab suci, itulah yang menghasilkan akan hati kita ini, otak kita ini, pikiran kita ini dengan hal-hal yang indah. Sehingga keluarnya bagaimana? Ya indah juga. Ya kita ini punya natur yang gak bagus, saudara-saudara. Kedagingan ini, saudara-saudara. Tapi dengan ada firman Tuhan, dengan dekat kepada Tuhan, membangun intimasi dengan Yesus lewat ibadah, lewat doa, lewat firman, maka itulah yang akan membentuk hati kita lama-lama itu menjadi baik dan mulut kita ikutan baik, saudara-saudara. Itu sebabnya kiranya dengan renungan hari ini, yang kita dengar hari ini, menjadikan semua jemaat mempunyai ucapan-ucapan yang baik, yang terlihat di gereja ini, yang terlihat di dalam kebersamaan pelayanan, yang terlihat di rumah, yang terlihat di mana saja. Dan bahkan dengan ucapan-ucapan baik kita, saudara-saudara, kita dikenal sebagai orang-orang Kristen. Dan lalu dengan ucapan-ucapan baik kita, dengan perkataan-perkataan baik kita itu, saudara-saudara, Yesus Kristus sungguh dimuliakan. Kalau ini goalnya, kalau ini tujuannya, bukankah ini goal dan tujuan yang sangat indah? Mengapakah kita masih omong sembarangan? Mengapakah kita masih suka gosip? Mengapakah ada yang masih suka fitnah? Mengapakah masih ada orang yang ngomong yang hendak karu-karuan? Mari kita berubah, pegang firman Tuhan hari ini. Mohon Tuhan memimpin, Tuhan memampukan kita supaya kita berucap yang bijaksana, berucap yang benar, yang membangun daripada setiap sesama kita. Mungkin logat itu seumur hidup gak berubah-berubah. Tapi yang sangat penting adalah motif kita, pikiran-pikiran yang baik. Mengapakah kita berkata-kata. Jadi selamat berucap yang baik. Selamat untuk berkata-kata yang benar. Hati-hati gunakan mulutmu. Ayo sama-sama nyanyi. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat kita semua.
Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi dengan tepuk tangan yang hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Bapa, terima kasih, Engkau bukan saja menyelamatkan kami, tapi Engkau memandu kami untuk memiliki kehidupan yang baik, sikap yang baik, dan juga berkata-kata yang baik. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, pimpin kami supaya kami sungguh dapat melakukan apa yang kami renungkan hari ini. Demi Kristus Tuhan yang baik dan setia, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin.